Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita semua dapat kembali berkumpul dalam ruangan kelas ini untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Muhammad Pandu hadir. Adit Permana Putra hadir. Muhammad Nur Anha hadir. Oh, berarti hadir semuanya, tidak ada yang alfa dan tidak ada yang izin. Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Tidak tahu. Aduh, seharusnya sebelum kalian berangkat sekolah malamnya kalian baca buku terlebih dahulu ya. Lupa, Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang hudud dan hikmahnya. Ada yang tahu hudud itu apa? Tahu. Apa Tahu. hudud tadi? Tahu sedikit. Tahu apa coba? Hudud itu apa? Nanti aja. Oh ya. Jadi hudud itu secara bahasa berasal dari jamak kata had ya, yang artinya itu pembatas antara dua hal. Kemudian adapun secara istilah, jadi had ini adalah pencegah ya. Dalam ilmu fikih sendiri menjelaskan bahwa hudud ini adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syariat untuk memberikan efek jera kepada seseorang agar tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Adapun hukuman hudud di sini dijatuhkan pada beberapa tindak apa ini? Tindak kemaksiatan, yaitu yang pertama zina, yang kedua qadzaf yaitu menuduh zina, yang ketiga mencuri, dan keempat meminum khamar, 5 murtad, 6 bughad, dan 7 hirabah. Tapi pada pagi hari ini kita hanya akan membahas hukuman hudud dan hikmahnya terhadap 3 perbuatan yang dilarang, yaitu zina, qadzaf, dan mencuri ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hudud, hukum hudud terhadap zina, qadzaf, dan mencuri. Oke, Bapak mau bertanya lagi nih kepada Adib. Adib tahu nggak zina itu apa? Zina itu melakukan hubungan laki-laki dan perempuan yang belum sah. Ya, betul dikatakan Adib ya. Jadi zina itu secara bahasa adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam sebuah persetubuhan yang diharamkan ya. Jadi zina ini adalah hubungan badan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang belum melalui jalur pernikahan. Jadi hal ini merupakan suatu perbuatan kemaksiatan yang sangat dilarang dalam agama, sehingga agama mengatur bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan zina, maka dia akan dikenai hukuman hudud. Ya, para ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Kemudian dasar penetapan hukum zina ya, penerapan had bagi yang melakukan perbuatan zina laki-laki dan perempuan dapat dilaksanakan jika
yang tertuduh ini ya diyakini benar-benar telah melakukan perzinahan. Untuk itu diperlukan penetapan secara syarak. Namun Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin bahwa tertuduh itu benar-benar melakukan perbuatan zina ya. Jadi di dalam menghukum pelaku zina ini Rasulullah tidak langsung seketika melakukan hukuman, akan tetapi menelusuri terlebih dahulu apakah benar pelaku tersebut melakukan perbuatan zina. Adapun dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang itu bisa dikategorikan sebagai pelaku zina. Yang pertama itu adanya 4 orang saksi ya. Jika kurang dari 4 orang saksi, maka hal tersebut pelaku tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku zina. Ya. Adapun 4 orang saksi itu laki-laki yang adil ya. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya. Jadi apabila terdapat perbedaan ya antara kesaksian 4 orang ini ya, ada yang mengatakan bahwa si ini berzinanya di sini, yang satu lagi mengatakan zinanya di sini. Maka dari itu hal tersebut ditolak. Jadi kesaksiannya itu ditolak, tidak diterima. Maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman had zina. Kemudian ya, jadi ingat ya, syarat seseorang itu dijatuhi hukuman had yang pertama zina itu ada 4 orang saksi. Ada 4 orang saksi laki-laki ya. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu pengakuan pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan 4 kali. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh supaya orang tersebut dirajam dan orang tersebut adalah muhsan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi syarat yang kedua atau dasar-dasar yang kedua bahwa pelaku tersebut dijatuhi hukuman had zina yaitu harus ada pengakuan dari pelaku tersebut ya. Pengakuan. Coba Adit, tadi syarat orang pelaku itu dikategorikan sebagai pelaku zina dan dilakukan hukum had itu yang pertama apa? Harus ada 4 orang saksi laki-laki. Nah, kemudian pengakuan dari pelaku. Ya. Betul ya, yang katakan tadi. Kalau perempuan, ya, laki-laki maupun perempuan harus saling mengaku. Kemudian saksinya tidak diterima apabila yang bersaksi itu adalah perempuan. Kemudian macam-macam zina dan hadnya. Adik tahu zina itu ada berapa macam? Jadi anak-anakku sekalian, zina itu dibagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama yaitu zina muhson. Ada yang tahu zina muhson itu apa? Tahu dulu. Jadi zina ini dibagi menjadi 2. Zina muhson dan ghairu muhson. Apa itu ada zina muhson? belum tahu Pak. Jadi zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah ya. Jika ada seorang pria yang sudah menikah kemudian berzina kepada seorang wanita, baik itu dia sudah menikah atau belum, maka pria ini termasuk dalam kategori zina muhson ya. Karena zina muhson ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kemudian zina ghairu muhson ini adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Ingat, kalau muhson itu yang sudah menikah, kalau ghairu muhson itu yang belum menikah.
Sampai sini Adib paham? Apa itu Paham. zina muhson dan ghairu muhson? Kurang paham, Pak. Ya. Jadi zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah. Sedangkan zina ghairu muhson itu ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Ya, sampai sini paham? Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina muhson yaitu ialah dia dirajam sampai mati. Dirajam sampai, ingat ya. Jadi hukuman bagi pelaku zina muhson yaitu dirajam sampai mati, hukuman hadnya. Kemudian sedangkan zina ghairu muhson itu hukum hadnya itu ialah dicambuk sebanyak 100 kali. Cambuk Sampai meninggal. pokoknya dicambuk sebanyak 100 kali, mau dia meninggal atau tidak, pokoknya dicambuk sampai 100 kali. Kalau untuk muhson itu dirajam sampai mati. Ya, sampai di sini Adi paham? Paham, insyaallah. Oke ya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum had terhadap qadzaf. Qadzaf, Adib tahu qadzaf itu apa? Tuh, aku memakan tulisnya. Belum tahu. Qadzaf ya. Jadi qadzaf itu ialah secara bahasa artinya melempar dengan batu yang semisalnya ya. Sedangkan secara istilah, qadzaf itu adalah melempar tuduhan zina kepada orang lain secara terang-terangan. Misalnya, si Andi ini secara terang-terangan mengatakan bahwa si Jamil ini telah berzina dengan si ini di depan umum. Maka apabila si Andi ini tidak bisa membuktikan bahwa si Jamil ini benar-benar melakukan zina, maka si Andi ini akan dikenai hukuman. Paham Adib? Paham. Gimana? Jadi qadzaf itu ialah menuduh seseorang berzina, ya. Misalnya si Andi ini menuduh Jamil ini bahwa Jamil ini telah berzina dengan wanita ini. Sedangkan si Andi ini tidak bisa membuktikan bahwa Jamil ini telah berzina, maka Andi ini dikenai hukuman had qadzaf, yaitu menuduh zina, ya. Ingat, qadzaf. Qadzaf menuduh zina. Maka dari itu Rasulullah SAW ketika menetapkan hukum had terhadap pelaku zina sangat berhati-hati ya. Sesuai yang tadi telah Bapak sampaikan, harus ada kriteria atau dasar-dasar seseorang tersebut bisa dikategorikan sebagai pelaku zina yang berhak mendapat hukuman qadzaf. Maksudnya hukuman had zina. Jadi qadzaf ini ya yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa menuduh seseorang melakukan zina akan tetapi dia tidak memiliki bukti ya. Adapun hukuman had bagi seseorang yang melakukan qadzaf ataupun menuduh zina yaitu sebanyak 80 kali cambukan ya. Qadzaf, had qadzaf, hadnya itu 80 kali cambuk ya hukumannya. Hukuman ini diberikan kepada pelaku bukan atas dasar kekerasan ya, akan tetapi agar memiliki efek jera, memberi efek jera kepada pelaku tersebut agar tidak mengulangi kelakuannya tersebut. Kemudian yang materi yang ketiga yaitu meminum khamar. Jadi kita sudah bahas tentang zina, qadzaf, dan meminum khamar. Maaf, kan meminum khamar, mencuri ya. Mencuri. Di sini pasti sudah tahu apa itu mencuri. Adib tahu apa itu mencuri, Adib? Mencuri itu mengambil barang orang lain. Ya, betul sekali. Gosok.
Sampai di sini bisa dipahami adik? Bisa. Coba jelaskan kepada Bapak apa itu qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang yang berzina. Contohnya, Misalnya si A menuduh si B berzina tapi tidak ada buktinya. ya betul dikatakan. Jadi beri apa itu adik? Adapun hukuman terhadap penuduh zina itu apa saja? 100 kali cambukan. 80 kali cambukan. Beda. Kalau 100 kali cambukan itu hukuman had terhadap pelaku zina ghairu muhsan, yaitu pelaku zina yang belum menikah. Oke. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti apabila tidak ada bertanya, Bapak rasa kalian sudah paham terhadap materi yang telah Bapak sampaikan. Di sini Bapak ada beberapa soal yang akan Bapak berikan kepada kalian untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bapak sampaikan. Ini ada soal, tolong diisi. Nih, adik tolong diisi. Oke. Apabila sudah selesai, boleh kumpulkan. Bagaimana adik? Sudah selesai? Bentar. Oke. Yang lainnya sudah selesai? Apabila sudah selesai, mari sama-sama kita mengkoreksinya ya. Soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan perbuatan yang terkena hukum had adalah kecuali A. Zina, B. Mencuri, C. Murtad, D. Buhot, E. Membunuh. Jadi jawabannya apa, Dit? Murtad. Salah. Jadi jawaban yang benar yaitu adalah membunuh. Karena pelaku membunuh ini akan dikenai hukuman kisos, bukan hukuman had ya. Kemudian zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh A. orang yang sudah menikah, B. orang yang sudah baligh, C. orang yang belum menikah, D. orang yang tinggal mati oleh suaminya, E. orang yang ditalak suaminya. Zina muhsan. Jadi jawabannya adalah B. orang yang A. orang yang sudah menikah ya. Jadi zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Sudah selesai mengkoreksinya? Silahkan kumpulkan kembali. Akan Bapak ambil nilai. Ini betul semua. Betul semua ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak rasa kalian sudah paham apa saja materi yang sudah Bapak sampaikan. Bapak harap apabila di rumah nanti kalian ulang ini lagi materi yang telah Bapak sampaikan ini agar tidak lupa. Mengingat waktu kita sudah habis, mari bersama-sama kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.